Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Oke. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Mbak Dewi Kurniasi. Oke, ya semoga diberikan kesehatan dan sembuhan ya. Oke. Hari ini kita masuk pada perkuliahan struktur perkembangan tumbuhan ya. Kita pada pertemuan ke-10 ya. Sebelum itu mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu, semoga diberikan kelancaran. Berdoa dipersilakan. Baik, ya. Hari ini ya kita akan melanjutkan diskusi kita ya tentang struktur perkembangan tumbuhan. Minggu lalu kita mempelajari tentang struktur perkembangan pada organ daun gitu ya. Struktur dari daun ada epidermis, ya ada mesofil, ya ada pembuluh. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang struktur pada organ batang ya, struktur dan perkembangannya gitu. Nah, tetapi hari ini kita akan ada yang berbeda ya. Kita akan menggunakan pembelajaran proyek secara umum gitu ya. Di mana nanti yang pertama kita menentukan pertanyaan pokok atau pertanyaan besar yang ingin kita jawab gitu ya. Nah, dengan apa? Dengan kegiatan proyek. Nah, nanti setelah itu kita akan menentukan bersama, kalian akan menentukan bersama satu proyek ya, membuat media atau membuat suatu tampilan yang nanti kalian mudah untuk memahami materi itu, proyeknya itu, gitu ya. Nah, tapi sebelum itu ya, nanti sekarang ya kita akan coba untuk brainstorming dulu ya, menggali pertanyaan dari kalian, gitu ya. Apa sih sebenarnya yang ingin kita jawab ya dari materi kita hari ini, ya tentang struktur perkembangan pada batang, gitu ya. Saya kira kalian di rumah ya sudah membaca ya, mungkin yang ada yang punya buku, ada yang mungkin pakai internet atau artikel juga ada gitu tentang materi hari ini gitu ya. Nah, saya pengen dari kalian bisa memberikan beberapa pertanyaan, nanti kita akan simpulkan bersama ya, pertanyaan pokoknya apa. Nah, dari pertanyaan pokok itu nanti kita akan membuat proyek bersama-sama gitu ya. Oke. Silakan, siapa? Oke, silakan. Oke Pak, Sebutkan nama. terima kasih atas kesempatannya. Saya Aldinus Mahasiswa Said. Mohon izin untuk bertanya mengenai struktur perkembangan batang pada hari ini, di mana salah satu bukti yang bisa terlihat secara langsung adalah lingkaran tahun pada batang. Seperti yang sudah Bapak tunjukkan di layar presentasi, ada beberapa tumpukan batang yang sudah ditebang dari pohon, dan bisa dilihat di batang tersebut ada lingkaran-lingkaran Pak, ada lingkaran yang berwarna terang dan ada lingkaran yang berwarna gelap. Pertanyaan, mengapa lingkaran tersebut bisa memiliki berbeda warna dan mengapa pada batang yang berbeda lingkarannya bisa terlihat berbeda begitu Pak, dan mengapa hal ini bisa terjadi begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Aldi. Ya, tentang lingkaran tahun ya dan mekanisme terbentuknya. Ada yang lingkaran terang, ada lingkaran gelap. Oke, terima kasih. Yang berikutnya. Ya, silakan nama kemudian pertanyaannya. Baik Pak, terima kasih. Perkenalkan saya Kalestari, mohon izin bertanya. Jadi yang pertemuan kemarin mengenai struktur jaringan penyusun daun itu kan ada jaringan epidermis, jaringan mesofil, jaringan kolenkim dan lain sebagainya. Nah, kalau pada struktur jaringan penyusun batang ini ada jaringan apa saja dan apakah mirip dengan yang jaringan daun? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih ya. Tentang apa saja jaringan yang ada di batang dan bagaimana strukturnya. Oke, pertanyaan kedua. Ada lagi ya yang pertanyaan apa itu tentang materi hari ini? Silakan. Oh ya, silakan. Ya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya Riswa Aprilia dengan NPM 212030506. Izin bertanya, dalam batang itu kan pastinya ada sebuah aktivitas ya Pak. Lalu bagaimana peran batang sebagai alat transportasi tumbuhan begitu? Batang sebagai alat transportasi tumbuhan. Oke, kita tampung dulu pertanyaannya.
Ada yang lagi? Yang lain? Silakan. Ya. Terima kasih, saya Angelina Januatri Suwarno, izin bertanya, kan pada tumbuhan ada pertumbuhan sekunder dan primer. Nah, kalau ditinjau dari struktur batangnya, apakah ada perbedaan antara struktur batang pada pertumbuhan primer dan sekunder tersebut? Terima kasih. Baik, tentang pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder pada batang. Oke. Terakhir, satu lagi. Masih ada? Oke, silakan. Yang paling pojok belakang. Minta tolong. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dwi Junior Taning Tias, NPM 2120305093, izin bertanya. Di batang itu kan ada perbedaan antara batang dikotil dan monokotil. Nah, apa perbedaan dari batang dikotil dan monokotil tersebut? Perbedaan batang dikotil, monokotil. Baik, terima kasih. Terakhir, mungkin masih ada bonus satu lagi? Oke, masih ada. Ya. Terakhir ini ya. Baik Pak, terima kasih. Izin bertanya, saya Dati Megotami dengan MPM 2120305031. Berdasarkan jaringan penyusun batang, setahu saya itu kan ada beberapa, salah satunya yaitu silinder pusat ya Pak. Nah, pada berbagai jenis spesies tanaman tumbuhan yang ada di dunia ini, apakah silinder pusat itu sama ya Pak pada setiap tumbuhan? Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apakah silinder pusat atau stel pada setiap tumbuhan itu sama atau berbeda? Ya, pertanyaan bagus. Oke. Baik, terima kasih. Saya kira sudah tadi banyak yang bertanya. Kita coba rangkum ya. Jadi hari ini ya, dari sekian pertanyaan yang kalian tadi ajukan gitu ya, kita coba untuk pilah dan kita rangkum menjadi beberapa pertanyaan besar gitu ya. Saya kira tadi yang pertama adalah tentang struktur jaringan ya, struktur jaringan dari atau penyusun dari batang. Itu yang pertama. Jadi apa saja struktur jaringan penyusun pada batang, itu yang satu. Yang kedua, turunan dari itu tadi mungkin yang kedua ya, tentang macam-macam silinder pusat ya pada batang gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi terkait dengan perkembangan pada pertumbuhan pada batang ya. Ada pertumbuhan primer dan ada sekunder. Nah, nanti terkait juga tadi ada lingkaran tahun dan kemudian bagaimana tumbuhan dikotil monokotil, yang perbedaannya nanti kita bisa bahas di situ. Ya, jadi 3 pertanyaan utama tadi itu ya, tentang struktur jaringan pada penyusun pada batang, kemudian jenis-jenis silinder pusat, kemudian yang terakhir adalah tentang perkembangan primer sekunder pada batang. Oke. 3 pertanyaan pokok itu nanti akan kita jawab ya dengan apa? Yang pertama nanti saya akan ada materi ya, materi pengantar tentang itu. Yang kemudian saya harapkan kalian tidak hanya mengacu dari materi itu ya, tapi kalian juga ya mengkaji pada sumber lain ya, yang nantinya nah ini ya akan ada proyek. Proyeknya apa? Kalian membuat mungkin bahasa mudahnya media ya, media yang memudahkan kalian untuk memahami materi itu. Silahkan bebas mau apa ya. Mau 2 dimensi, 3 dimensi, mau medianya bentuknya mind map atau konsep map, ataupun yang lainnya silakan bebas. Yang penting media itu nanti memudahkan kalian untuk memahami materi itu. Itu proyeknya. Nah, apa bentuknya nanti masing-masing per mahasiswa berbeda ya. Dan kapan penyelesaiannya nanti kita bahas nanti. Nah, sekarang kita akan melihat bersama gitu ya materi ya pengantar dari saya tentang struktur perkembangan batang. Materi ini akan saya sajikan ya berbasis e-learning. Jadi kalian coba membuka Elita, silakan. Dibuka Elita pada mata kuliah struktur perkembangan batang. Kemudian di pertemuan 10 ya, itu ada media H5P gitu ya. Nah, nanti itu bentuknya adalah sebuah video. Ada sebagian atau di sebagian sesi nanti akan ada pertanyaan gitu ya. Nah, nanti silahkan pertanyaan itu dijawab ya. Tapi ingat ya,
pertanyaan itu hanya bisa dijawab ketika kalian menyimak dengan baik materi yang saya sampaikan di video itu, gitu ya. Nah nanti di akhir akan ada nilai akhir, skor akhir. Nah seberapa besar skor akhir itu nanti berarti menentukan seberapa kalian memahami dan menyimak materi itu, gitu. Bisa difahami ya? Oke. Silakan sekarang bisa mulai dipersiapkan ya untuk medianya. Bisa menggunakan headset silakan untuk bisa lebih terdengar dengan jelas. Kalau mau dicatat silakan ya, dicatat, mau dirangkum silakan gitu sebagai bahan nanti untuk menyusun produk proyeknya. Oke. Boleh menggunakan laptop, boleh menggunakan HP juga boleh ya. Itu karena video ada audionya ya, jadi bisa menggunakan headset silakan kalau yang bawa headset. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pada batang tumbuhan. Untuk materi hari ini kita akan mengkaji beberapa sub materi. Yang pertama yaitu tentang jaringan penyusun pada batang tumbuhan. Yang kedua yaitu macam-macam silinder pusat atau stil. Dan yang ketiga yaitu tentang pertumbuhan pada batang tumbuhan, yaitu ada pertumbuhan primer dan ada pertumbuhan sekunder. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang jaringan penyusun pada batang tumbuhan. Secara umum kita bisa melihat pada gambar bahwa ada beberapa jaringan penyusun pada batang tumbuhan ya. Yang paling luar itu ada jaringan epidermis, ya, jaringan pelindung pada tumbuhan dari dunia luar. Nah, jaringan ini biasanya terdiri dari satu sel atau dari beberapa jenis sel ya, yang tipis. Nah, kemudian yang di sebelah dalam dari epidermis itu ada jaringan korteks. Jaringan korteks ini terdiri dari beberapa jenis sel, yaitu ada parenkim, ada parenchyma, ada sclerenchyma ya, tergantung dari letak batangnya itu ya, pada tumbuhan atau dari jenis tumbuhannya. Jadi berbeda-beda. Nah, kemudian setelah itu ada jaringan periderm. Nah, jaringan periderm ini jaringan pada batang tumbuhan yang sudah dewasa. Jadi pada batang tumbuhan tertentu itu akan muncul namanya jaringan periderm ya, atau yang kita kenal dengan jaringan gabus ya. Fungsinya sama dengan epidermis sebagai pelindung, tapi secara struktur lebih tebal gitu ya. Nah, jaringan periderm ini letaknya jadi menggantikan epidermis ya, atau pada kondisi tertentu gitu ya, epidermis masih ada dan kemudian di dalamnya ada periderm. Nah, kemudian baru korteks dan setelahnya. Nah, jaringan periderm ini dibagi menjadi 3 lapisan ya. Sebagai kambiumnya bagian tengah itu ada namanya jaringan velogen ya, atau kambium gabus. Kemudian ketika kambium gabus ini dia membelah ke arah luar, ke arah epidermis, maka disebut dengan velum ya bagiannya. Sedangkan yang ke arah dalam, ke arah silinder pusat itu disebut dengan veloderm. Jadi ada 3 lapisan, velogen, kambium, ya, kambium gabus, kemudian ada velum dan ada veloderm. Nah, kemudian yang berikutnya, yang paling dalam itu ada yang disebut dengan silinder pusat. Ya, biasanya kalau pada batang itu ada jaringan pembuluh, ya, ada xilem, ada phloem, ada kambium, gitu ya. Juga ada pempulur. Ya, kalau di akar nanti lapisan paling luar itu disebut dengan endodermis ya, sebelum berkas pembuluh. Nah, itulah beberapa susunan jaringan pada batang. Jadi ada epidermis, ada periderm ya, peridermis atau jaringan gabus, ada korteks tadi ya, dan juga ada silinder pusat. Ya, demikian. Yang kemudian tentang bentuk-bentuk dari silinder pusat ya, atau stil pada batang tumbuhan. Nah, yang pertama di sini kita lihat ada yang namanya protostil. Ya, protostil ini menurut para ahli adalah silinder pusat yang bentuknya paling primitif. Ya, apa cirinya? Yaitu yang pertama, berkas pembuluhnya berbentuk konsentris
amfikibral ya, di mana di luar itu ada floem, di dalamnya ada xilem ya gitu. Nah, kita lihat di sini ya, kalau kita cermati, salah satu ciri lagi dari protostil adalah tidak memiliki empulur ya. Jadi silinder pusatnya itu hanya terdiri dari floem dan juga xilem, tapi tidak ada empulurnya. Nah, itu ciri utama dari protostil. Nah, ada beberapa macam protostil ya, ada haplostil, actinostil ya, ada flectostil dan yang campuran. Yang berikutnya ini ada yang namanya siphonostil. Siphonostil itu hampir sama dengan protostil ya, bentuknya konsentrisi amfikibral. Nah, tetapi di sini memiliki empulur gitu ya. Nah, ada dua macam siphonostil ya, ada siphonostil ektofloik dan siphonostil yang amfifloik. Yang ektofloik itu apabila berkas pembuluhnya susunannya adalah floem di luar, kemudian di dalamnya ada xilem. Nah, kalau yang amfifloik, floemnya ada dua, yaitu floem di luar, kemudian xilem dan juga ada floem lagi. Jadi xilemnya itu diapit oleh dua floem kalau pada yang amfifloik. Nah, itulah siphonostil. Yang berikutnya di sini ada yang namanya solenostil. Ya, solenostil ini adalah perkembangan dari siphonostil, ya, di mana di situ ada berkas yang titik itu ya, berupa titik, itu adalah berkas pembuluh yang nanti ke arah daun. Kemudian yang bentuknya seperti bulan sabit, nah itu strukturnya hampir sama dengan siphonostil. Nah, makanya solenostil ini juga dibagi dua, yaitu solenostil ektofloik dan juga solenostil yang amfifloik yang secara struktur hampir sama dengan siphonostil. Nah, kemudian berikutnya juga ada beberapa jenis silinder pusat yang lain. Ini ada eustil, ya, ada dictyostil, ya, ada ataktostil. Ya. Ini kalau ataktostil, kalau kalian cermat, ini kalau kita melihat ini adalah silinder pusat dari tumbuhan monokotil ya, kebanyakan yang berkas pembuluhnya itu menyebar. Nah, kemudian juga ada yang namanya polistil ya, poli banyak. Jadi tumbuhan yang batangnya itu memiliki lebih dari satu silinder pusat atau stil ya. Kalau di sini ada dua ya, makanya disebut polistil. Nah, inilah tadi beberapa macam ya dari bentuk silinder pusat pada tumbuhan. Yang terakhir adalah tentang pertumbuhan pada batang tumbuhan. Ada dua macam pertumbuhan pada batang tumbuhan, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Yang pertama adalah pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer pada batang tumbuhan itu menyebabkan batang tumbuhan semakin bertambah tinggi ya, atau bertambah panjang. Hal itu terjadi karena ada aktivitas meristem apikal ya, atau meristem yang letaknya di bagian ujung dari tumbuhan. Nah, ini adalah gambar dari meristem apikal. Nah, ada teori yang disebut dengan teori tunica corpus ya, teori yang mana membagi meristem apikal menjadi dua bagian, yaitu tunica yang paling ujung ya, dan corpus yang di bawahnya. Nah, di bagian tunica ini meristem yang ada di dalamnya itu membelah secara antiklinal yang ke atas sehingga kemudian semakin bertambah tinggi. Nah, corpus itu di dalamnya meristem-meristem itu membelah secara bebas ya, baik ke atas atau mungkin ke samping. Nah, itulah bagaimana mekanisme terjadinya pertumbuhan secara primer. Nah, kemudian kita lihat pada gambar di sebelah ini. Nah, ini ada tumbuhan, ada pohon ya, yang sangat tinggi, bahkan tidak bisa dilihat dalam satu frame gambar gitu ya, tapi juga sangat lebar ya batangnya. Nah, kenapa batang itu lebar gitu ya? Nah, karena ada aktivitas yang namanya pertumbuhan sekunder. Ya, jadi pertumbuhan sekunder itu menyebabkan batang semakin bertambah lebar ya, semakin bertambah lebar diameternya. Nah, kenapa terjadi pertumbuhan sekunder? Nah, karena ada aktivitas meristem lateral. Nah, kalau tadi pada pertumbuhan primer itu meristem apikal. Nah, kalau ini meristem lateral, yaitu meristem yang letaknya di sekitar jaringan dewasa ya, atau yang sering kita sebut yaitu kambium. Jadi kambium merupakan meristem lateral. Nah, bagaimana mekanisme terjadinya pertumbuhan sekunder? Nah, kita lihat pada gambar yang ini. Jadi di bagian bawah ya, jadi tumbuhan itu batangnya dulu hanya terdiri dari yang namanya prokambium ya, jadi meristem
yang nanti menjadi bakal dari batang tumbuhan. Nah, prokambium ini mengalami pembelahan ya ke dalam dan keluar. Ya, ketika ke dalam atau ke arah silinder pusat itu membentuk xilem, kemudian keluar itu membentuk flum ya ke arah dekat dengan epidermis. Nah, semakin lama semakin membelah ya, xilem menjadi ada xilem primer dan xilem sekunder, kemudian flum juga seperti itu, ada flum primer dan ada flum sekunder, sehingga kemudian batang itu semakin lama semakin bertambah lebar ya diameternya, dan begitulah terusnya ya, akhirnya kemudian menjadi pohon yang sangat besar tadi itu. Nah, ketika kita membelah pohon gitu ya yang berkayu, tentunya itu ada struktur gitu ya, struktur yang di sana ada lingkaran berwarna gelap dan ada lingkaran berwarna terang. Nah, itu yang disebut dengan lingkaran tahun gitu ya. Nah, itu juga disebabkan karena aktivitas pertumbuhan sekunder. Nah, bagaimana terjadinya lingkaran tahun tadi itu ya, ada yang gelap, ada yang terang ya. Nah, itu karena tumbuhan berinteraksi dengan lingkungan ya, khususnya dengan musim gitu ya. Nah, lingkaran yang gelap yang itu biasanya lebih tipis daripada lingkaran yang terang, itu saat itu tumbuhan itu berada pada musim yang tidak mendukung untuk pertumbuhan ya. Misalkan pada musim kemarau atau musim gugur ya, atau musim dingin ya di daerah-daerah subtropis itu, sehingga kambium tadi itu sulit untuk atau mungkin sedikit ya membelah menjadi xilem atau flum. Nah, sehingga kemudian terjadi lingkaran yang gelap yang lebih tipis ya, biasanya lebih tipis daripada yang terang. Nah, berbalik dengan lingkaran yang terang tadi itu ya, lingkaran terang tadi itu terjadi karena tumbuhan saat itu berada pada musim yang mendukung untuk pertumbuhan ya, atau untuk pembelahan kambium ya menjadi xilem dan flum gitu ya. Sedangkan pada musim hujan atau di daerah subtropis itu ada musim semi dan sebagainya, sehingga kemudian kambium itu terdukung untuk mengalami pembelahan ya menjadi xilem dan flum. Nah, itulah kemudian terjadinya ada lingkaran gelap dan ada lingkaran yang terang. Nah, secara umum untuk membaca lingkaran tahun ini ya, tumbuhan-tumbuhan di daerah subtropis yang iklimnya, yang musimnya itu lebih stabil, kita bisa membaca bahwa satu tahun itu terdiri dari satu lingkaran gelap dan satu lingkaran terang gitu ya. Nah, itu. Tapi di daerah-daerah yang tropis ya, menurut para ahli satu tahun itu tidak bisa kita hitung dari satu lingkaran gelap dan satu lingkaran terang, karena di daerah tropis itu kadang-kadang musimnya tidak menentu gitu ya. Kadang misalkan setahun itu hujan terus atau banyak hujannya, atau kadang-kadang kemarau terus gitu ya, sehingga kemudian tadi tidak bisa kita pastikan bahwa satu tahun itu diukur dari satu lingkaran gelap dan satu lingkaran terang. Nah, tapi kalau pada daerah subtropis yang lebih stabil bisa kita pastikan ya, satu lingkaran gelap dan satu lingkaran terang tadi itu. Nah, itu secara umum ya bagaimana terjadinya pertumbuhan sekunder pada batang tumbuhan. Nah, yang perlu kita ingat bahwa pertumbuhan sekunder itu tidak terjadi pada semua tumbuhan ya, hanya pada tumbuhan-tumbuhan yang tadi ya memiliki meristem lateral yang itu aktif membelah atau memiliki kambium ya. Pada misalkan pada tumbuhan monokotil itu tidak dijumpai meristem lateral ya, sehingga tidak mengalami pembesaran ya, tapi mengalami pemanjangan karena ada meristem apikalnya. Nah, pada tumbuhan yang lain itu ada meristem apikal dan juga ada meristem lateral, sehingga di samping juga tinggi tapi juga melebar batangnya ya. Baik, demikian untuk materi tentang perkembangan pada batang tumbuhan. Jadi itu ada tadi beberapa pertanyaan gitu ya. Gimana? Bisa jawab semua? Bisa ya? Nah, ya kuncinya kalian hanya perlu menyimak dengan baik ya apa yang disampaikan di situ. Oke. Nah, nanti silakan itu media itu tetap akan saya buka ya di Elita, di LMS kita itu sampai pertemuan mendatang gitu ya. Bisa dipelajari. Nah, untuk selanjutnya gitu ya. Selanjutnya langkah kegiatan pembelajaran berikutnya
kita akan mencoba ya merencanakan proyek ya untuk membuat suatu media atau tampilan ya yang tujuannya untuk apa? Kalian lebih memahami materi tentang struktur perkembangan pada batang, gitu ya. Saya kira kalau media kalian sudah pernah mendapatkan materi media ya, pembelajaran ada banyak sekali gitu ya. Jadi silahkan kalian siapkan satu kertas ya, atau nggak usah disobek, mungkin di satu lembar aja gitu ya. Nah, kita coba untuk merencanakan. Jadi proyek ini proyek individual. Jadi nanti masing-masing itu perlu menyusun ya perencanaan sampai nanti membuat proyeknya, produknya itu sendiri, gitu ya. Nah, jadi yang perlu kalian rencanakan adalah kalian akan membuat apa? Akan membuat apa? Ya, akan membuat media apa yang sesuai dengan gaya belajar kalian, sesuai dengan minat kalian, yang memudahkan kalian untuk belajar itu apa? Ya, kalau tadi saya menampilkan video, gitu ya, mungkin ada yang nggak suka video, sukanya membaca. Nah, kalian membuat media apa? Ya, atau ada yang suka apa lagi, mungkin dibuat komik atau apa gitu. Nah, silahkan gitu ya. Jadi satu produk media yang memudahkan kalian untuk memahami materi hari ini, gitu. Bisa difahami? Ada pertanyaan? Belum ada ya. Jadi kalian membuat rencana gitu ya. Jadi minimal bentuk medianya apa, ya. Bentuk medianya apa, kemudian mungkin alat dan bahan yang dibutuhkan apa, gitu, ya. Kemudian sekalian untuk ini jadwalnya, perencanaan jadwal, ya. Penyelesaiannya kapan? Jadi kita ada waktu 2 minggu, ya. 2 minggu. Silahkan kalian coba membuat perencanaan, misalkan hari keberapa sampai hari keberapa itu nanti apa, sampai kemudian terakhir, minggu terakhir itu nanti akan ada presentasi, ya, presentasi, penilaian sekaligus evaluasi, gitu ya. Nah, dari waktu 2 minggu silahkan nanti kalian buat perencanaannya, ya, untuk menyelesaikan media itu. Paham ya? Jelas, oke. Silahkan sekarang bisa dibuat dulu, ya. Untuk proyeknya bisa mungkin saling bertukar ide boleh dengan teman sebelahnya gitu ya, tapi harus ada ide orisinal dari kalian gitu. Kira-kira media apa atau produk apa yang ingin saya buat gitu ya. Tapi ingat ya, yang diingat adalah jangan hanya mengambil materi yang dari saya tadi itu ya. Itu sebagai pengantar saja. Silahkan kalian bisa menambahkan materi, konten materi tentang struktur perkembangan pada tumbuhan, pada batang gitu ya, batang tumbuhan, dengan sumber belajar lainnya. Dari artikel boleh, dari buku-buku di perpustakaan boleh, ya. Silakan. Jadi pertama yang perlu direncanakan bentuknya mau apa, bentuk produknya apa, itu satu. Yang kedua alat bahan yang diperlukan ya, atau hal-hal yang diperlukan apa, gitu. Yang ketiga itu adalah tadi rencana penyelesaian ya. Jadi kita ada deadline 2 minggu. Nah, kalian perlu membuat perencanaan mau ngapain aja ya. Nanti mungkin 1-2 orang saya minta perwakilan untuk menyampaikan tadi ya rencana proyeknya. Nanti setelah ini kita akan tentu tidak hari ini kita selesai proyeknya, tapi nanti waktunya 2 minggu depan gitu ya. Nah, hari ini kita hanya sampai pada menentukan proyeknya. Gitu. Silakan. Yang sudah, saya mau minta tolong untuk menyampaikan sampel contoh. Oke, Mas apa tadi? Mas Aldi ya. Boleh silakan disampaikan. Kesempatannya Pak,
Di sini saya akan menyampaikan proyek saya atau rancangan dari proyek yang akan saya lakukan dalam membuat media pembelajaran mengenai materi yang bebas begitu Pak. Jadi kalau saya akan membuat sebuah aplikasi Android yang menggunakan basis iSpring Quizmaker dan juga PowerPoint, dan juga nanti menggunakan aplikasi dari web to APK, HTML5 atau APK yang menggunakan tema atau bertemakan sistem imun pada manusia. Dan untuk penjadwalannya sudah saya tuliskan di sini, di mana hari pertama dalam melaksanakan produk itu saya akan menentukan bentuk produk, di mana di sini sudah saya tentukan, yaitu sebuah aplikasi Android yang membantu siswa untuk mempelajari sistem imun tubuh. Dan mungkin hari bukan kedua sistem imun ya, perkembangan batang ya. Oh, mungkin salah ya, menyebutkan ya. perkembangan batang ya Pak. Perkembangan batang. Lalu pada hari kedua dan kelima saya akan menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Mungkin untuk alat sendiri seperti komputer, mouse, keyboard, dan juga mempersiapkan software-software yang diperlukan seperti iSpring Quizmaker, PowerPoint, dan juga aplikasi untuk merubah HTML menjadi file APK. Lalu untuk bahan yang disiapkan adalah materi pembelajaran, di mana di sini adalah struktur batang. Mohon maaf Pak, sepertinya saya keliru menyebutkan tadi. Jadi itu di hari kedua sampai kelima itu saya akan mempersiapkan desain-desain awal seperti bagaimana nanti user interface saat mereka masuk membuka APK. Nanti saya akan menunjukkan tulisan sistem batang, pertumbuhan pada batang, atau menunjukkan batangnya sekalian, sehingga nanti siswa bisa langsung mengklik dan menuju kepada materi yang dituju. Lalu pada hari ke-6 dan sampai ke-10 saya akan melanjutkan membuat UI-nya itu semakin bagus dan menyelesaikan beberapa materi-materi yang ada di ujung-ujung akhir. Lalu pada hari ke-11 hingga 14 saya akan menguji dan mengecek apabila ada kesalahan, barangkali ada typo pada penulisan materi atau barangkali ada gambar yang kurang jelas, itu akan saya ganti dan saya sesuaikan supaya siswa bisa lebih memahami. Dan juga di waktu ini 11-14 saya akan mempersiapkan kuis dan juga asesmen bagi siswa yang menggunakan media pembelajaran ini. Begitu Pak. Oke, tepuk tangan untuk Pak Saldi. Ya, sudah cukup rinci tadi ya, jelas ya. Jadi yang media yang mau dikembangkan itu berbasis tadi iSpring ya, iSpring PPT dan juga Web to APK, membuat media tentang struktur perkembangan pada batang. Oke. Mungkin satu pertanyaan aja, kenapa memilih media itu Mas? Satu aja alasannya, kenapa? Ya Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi alasan saya memilih menggunakan aplikasi Android berbasis iSpring Quizmaker, PowerPoint, dan juga Web to APK karena saya merasa metode ini sangat jarang digunakan begitu Pak. Karena guru-guru lebih memilih yang mudah dan lebih memilih membuat video atau mungkin hanya membuat media fisik. Sementara untuk media-media seperti aplikasi ini masih jarang digunakan begitu. Terima kasih. Oke, baik. iSpring juga itu kan memiliki fitur interaktif ya. Jadi saya kira itu mungkin nanti bisa menjadi masukan, jadi menambahkan fitur interaktif dari iSpring sehingga nanti kita bisa kalau ada interaktifnya kan kita seperti tadi ya, H5 kan ada interaktifnya. Jadi minimal ada soal. Kemudian soal itu ada feedbacknya, apakah benar atau salah, itu sudah termasuk interaktif gitu ya. Daripada hanya sekedar misalkan video saja gitu ya, atau mungkin audio saja, atau misalkan tulisan saja, tidak ada dua arahnya tadi itu. Itu mungkin sedikit masukan ya, bisa untuk dikembangkan. Oke, ini video berbasis iSpring. Ada yang lain silakan. Oke, silakan Mbak yang pojok. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Perencanaan proyek yang akan saya buat itu sketchbook dengan ukuran A5. Ini termasuk media nyata. Isinya itu berisikan gambar-gambar yang disertai keterangan. Untuk jadwalnya sendiri itu hari pertama sampai hari kedua itu persiapan alat dan bahan tentunya. Hari ketiga sampai kelima itu penyusunan desain. Hari ke-6 dan ke-7 itu pembuatan konten isi materi dalam sketchbook. Nah, selanjutnya hari ke-8 sampai ke-10 itu pembuatan produk awal, di mana kita menempelkan gambar-gambar dan jadi sketchbooknya itu nanti dilobangi. Jadi saat siswa membuka sketchbook maka akan ada tampilan struktur-struktur batang itu terlihat.
Nah, untuk hari ke-11 sampai ke-14 hari terakhir itu pembuatan produk akhir berupa penjilidan dan pembuatan cover untuk membuat menarik media tersebut, Pak. Begitu. Baik, terima kasih. Tadi apa Pak judulnya Pak? Sketchbook ya. Oke. Sketchbook, saya kira itu media nyata ya. Oke. Kalau tadi itu kelompok media maya yang barusan Mbak Juni ya, membuat media nyata, media sketchbook. Oke. Ya, mungkin alasannya Mbak. Alasannya kenapa membuat sketchbook? Alasan saya membuat media sketchbook ini lebih menarik dan bisa digunakan oleh semua kalangan, Pak. Jadi anak SD, TK, SMP, dan SMA masih bisa menggunakan ini walaupun ada kekurangannya sendiri, yaitu nggak praktis. Tapi sketchbook ini disusun sedemikian rupa, jadi sketchbook ini kecil, bentuknya hanya ukuran A5, jadi mudah dibawa kemana-mana. Itu Pak. Jadi dari sisi kepraktisan ya, dari pengalaman-pengalaman yang ada, Mbak Juni membuat media sketchbook. Oke. Tepuk tangan tuh Mbak Juni. Mungkin satu lagi ya. Ini ada maya, nyata, tadi nyatanya sketchbook. Mungkin ada yang berbeda, silakan. Ada yang berbeda? Satu lagi. Ada? Oke. Saya yakin semuanya sudah memiliki rencana yang luar biasa ya. Oke lah, jadi cukup 2 saja. Oke. Kalau dari contoh tadi itu saya kira kalian sudah cukup kreatif ya untuk merencanakan media yang mau disusun. Jadi memang salah satu capaian pembelajaran kita di mata kuliah kita ini, struktur perkembangan tumbuhan, adalah kalian kreatif gitu ya dalam menyelesaikan permasalahan ya, termasuk dalam hal ini untuk menyelesaikan bagaimana kita memahami materi tentang struktur tadi batang ya, perkembangan batang. Nah, sehingga media ini juga nanti harapannya bisa mungkin ketika diterapkan ya di pelajaran atau mata kuliah lain atau di mungkin kegiatan belajar lain itu bisa digunakan ya, bisa bermanfaat juga gitu ya. Karena kan kita di sini sebagai calon pendidik ya di prodi pendidikan biologi, sehingga kita juga di setiap sesi perkuliahan ya kita juga perlu mengasah kemampuan termasuk menyusun media pembelajaran gitu. Oke. Jadi silahkan gitu ya, dari rencana proyek yang sudah kalian susun tadi itu, saya kira ada banyak lagi tadi jenis-jenis media yang sudah akan dikembangkan. Silakan kalian menyusunnya ya, mungkin mulai setelah pertemuan ini, kemudian disesuaikan dengan jadwal yang sudah kalian susun gitu ya. Hari ini mau ngapain, hari itu mau ngapain gitu ya. Nah, nanti kalian membuat, jadi yang satu adalah rencana, tentu ya rencana, yang satu adalah pelaksanaannya. Nah, nanti akan saya lihat gitu ya, keterpaduan atau kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaannya. Hari ini apa, nanti ada laporannya apa, hari ini apa, sampai apa kegiatannya. Itu sampai nanti yang perlu kita ingat, deadline terakhir adalah pertemuan di minggu kedua ya, dua minggu depan itu nanti ada jadwal untuk presentasi penilaian ya dari produk yang kalian sudah susun tadi itu. Ada pertanyaan, silakan. Sudah jelas? Cukup jelas? Oke. Jadi materi hari ini belum bisa kita simpulkan ya. Jadi untuk bisa menyelesaikan materi hari ini, capaian pembelajaran materi hari ini, nanti kita akan selesai di minggu kedua ya, tentang struktur perkembangan pada batang tumbuhan. Oke. Saya kira itu ya untuk pertemuan hari ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan setelah ini nanti bisa mulai diselesaikan untuk proyeknya. Dan untuk hasil-hasil proyek ya, hasil akhirnya nanti di-upload di Elita seperti biasa di pertemuan 10 gitu ya. Oke. Cukup? Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada,
kita cukupkan sekian ya untuk materi kita hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan minggu depan ya, minggu depannya lagi ya, untuk kita bersama-sama melihat hasil proyek kalian masing-masing. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.